Kita berangkat dari sampah itu apa? Sampah itu sebenarnya adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kemana sampah tersebut pergi gitu? Kalau misalnya kita sebagai yang di rumah, kadang tugas kita hanyalah membuang sampah pada tempat sampah, habis itu dibungkus, terus taruh di luar, udah, period, titik, sampai di situ. Apakah sebenarnya sampah itu cuma sampai di situ doang atau masih ada proses berikutnya? Jawabannya adalah masih panjang prosesnya, proses perjalanannya. Nah, jadi maka dari itu saya mau jelasin di video ini. Sampah itu selain sampah rumah tangga, ternyata ada banyak jenis, ada banyak sumber sampah lainnya, seperti sampah industri, sampah medis, sampah agricultural, sampah dari animal, nuclear waste, sama sampah pertambangan. Tapi untuk video kali ini saya mau fokus ke sampah rumah tangga aja, karena menurut saya start dari apa yang kita bisa lakukan dulu. Yang mau saya bahas hari ini adalah sampah organik dan sampah anorganik. Gampangnya gini, pokoknya semua barang yang datangnya dari alam, sifatnya natural, itu akan terdekompos atau akan terurai atau membusuk dengan sendirinya. Contoh, misalnya kayak seperti yang ada di sini, sayur-sayuran yang berasal dari hasil produk berbahan dasar non-hayati atau merupakan produk sintetik. Contoh, seperti misalnya kaca, keramik, logam, plastik, dan sebagainya. Lagi tergantung gimana daerahnya, pemerintah daerah mengadakan klasifikasi sampah tersebut. Kalau misalnya di tempat saya tinggal, klasifikasi sampah dibagi menjadi gelas dan kaca, kaleng atau metal, terus plastik seperti kontainer ini, dan juga electronic waste. Oh, satu lagi, ada kertas juga. Sampah tersebut. Jadi dengan kalian bantu memilah-milah sampahnya sesuai klasifikasinya, itu akan lebih gampang untuk mereka kalau mau let's say mereka mau bikin produk baru dari bahan-bahan tersebut gitu. Ya, untuk di next videonya mungkin nanti saya akan kasih inspirasi mengenai gimana cara reuse barang sampah-sampah ini. Karena banyak banget ini yang sebenarnya terbuat dari sampah semuanya. Gitu. Kenapa kita harus peduli terhadap si waste management ini? Karena kalau misalnya nggak ditangani dengan bijaksana, sampah yang menumpuk tersebut dapat membahayakan kesehatan kita, terutama sampah-sampah yang memakan waktu lama untuk membusuk atau dikompos, seperti contohnya plastik. Dan bukan cuma untuk kita doang, karena yang hidup di bumi ini bukan cuma makhluk hidup doang, tapi ada juga animal, plants. Seperti yang kita udah tahu, banyak research yang bilang bahwa banyak biota laut yang mati setiap tahunnya karena sampah plastik, karena mereka pikir itu adalah makanan mereka, jadi mereka makan. Dan juga banyak hewan darat yang mengkonsumsi sampah di TPA. Selain itu, sampah yang tidak dikelola dengan baik juga bisa mencemari tanah, air, dan udara. Nah, sekarang kalian udah lebih paham kan mengenai sampah dan manajemen sampah. Maka dari itu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah refuse, reduce, reuse, recycle. Refuse untuk berpikir ulang, apakah saya benar-benar butuh hal tersebut sebelum membeli. Apakah saya udah miliki barang yang kurang lebih sama, apakah saya bisa minjem aja, apakah saya bisa memperbaiki, seperti misalnya kayak saya butuh baju baru, sebenarnya masih ada nggak sih baju-baju yang sebelumnya yang kurang lebih mirip, atau mungkin karena ada bolong atau kenapa, bisa nggak sih saya jahit atau saya benerin. Kalau saya nggak bisa, mungkin saya bisa tanya orang atau bisa bayar penjahit untuk benerin gitu kan. Terus reduce itu ya step berikutnya, kurangi hal-hal yang nggak perlu. Lalu reuse, gunain lagi
sampah-sampah yang ada, seperti hal yang di sini. Ini saya dapat kontainer dari kalau misalnya take away makanan, jadi setiap kali kalau misalnya apa saya bisa bawa lagi, atau kalau nggak usah beli makanan dari luar, nggak usah jajan. Atau seperti ini, dari botol plastik dibikin jadi pot, dari si siapa ini namanya, sambal, nggak tahu deh nanti mau saya bikin apa, we'll see. Reuse itu, dan juga recycle itu yang tadi kita klasifikasiin sampah-sampahnya agar nantinya bisa digunakan kembali, baik untuk kita sendiri atau pemerintah mau kayak gimana gunain lagi si sampah-sampah tersebut gitu. Semoga kalian mendapat pencerahan dari video ini. Makasih.